Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Farm TV 69. Pertama-tama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita semua bisa terhindar dari COVID-19 dan mudah-mudahan bisa seterusnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini channel YouTube Farm TV 69 mau sedikit bernostalgia tahun 80-an mengenai permainan-permainan anak pada zaman waktu itu dan tidak pernah dimainkan lagi oleh anak-anak zaman sekarang. Apa aja? Yang pertama adalah BT7. Kalau angkatan-angkatan saya mungkin tahun 80-an, sekitar saat saya pada waktu itu masih sekolah dasar, permainan BT7 itu adalah permainan yang beregu, mengumpulkan pecahan genteng sebanyak 7 ditumpuk menjadi satu, dan permainan ini membutuhkan alat juga, yaitu bola kasti sebagai alat untuk menjatuhkan dari BT7-nya. Nah, BT7 itu adalah permainan yang seru banget waktu itu dimaininnya saya dengan teman-teman. Jadi kita mau terbagi dua tim, yaitu yang jumlahnya sebetulnya tergantung dari anggota yang saat itu ada. Misalnya 8 orang, ya udah kita bagi dua ya, 4 orang. Jadi ada tim yang jaga dan ada tim yang tidak jaga. Tim yang tidak jaga adalah tim yang akan menjatuhkan BT7-nya dengan melempar dengan bola kasti atau bola tenis. Dan apabila terjatuh, dilempar dengan bolanya. Untuk memenangkan pertandingan adalah BT7-nya itu harus ditumpuk lagi. Ditumpuk sebanyak 7 dengan sempurna. Nah, saat proses numpuknya nih, numpuk si BT7-nya itu, wah itu seru banget. Kita timpuk-timpukan dengan bola tenis waktu itu. Wah, kadang-kadang kena kepala, kena kaki, kena tangan, tapi seru banget. Kenapa saat ini tidak banyak yang memainkan lagi? Karena memang BT7 itu memerlukan lokasi yang sangat luas permainannya. Jadi mungkin kendalanya anak-anak sekarang tidak bisa memainkan karena susah sekali sekarang menemukan tempat bermain yang luas. Yang kedua adalah petak umpet. Jadi udah jarang sekali anak-anak atau mungkin tidak ada lagi di perkotaan main petak umpet. Jadi petak umpet ini adalah permainan yang satu orang jaga, berhitung, dan teman-temannya yang lain harus ngumpet. Nah, yang jaga itu harus menemukan teman-temannya yang ngumpet. Kalau tidak menemukan atau keduluan yang ngumpet menyentuh lokasi tempat posisi yang menjaga dengan mengatakan iglo, berarti yang jaga harus jaga lagi. Kalah seperti itu. Tapi kalau yang jaga berhasil menemukan sampai selesai, maka yang pertama ditemukan harus jaga. Jadi misalnya 10 orang yang main, satu jaga, berarti ada 9 yang ngumpet. Nah, kalau ditemukan 9-9-nya, berarti nanti yang jaga adalah orang yang pertama kali ditemuin oleh yang jaga. Jadi dia akan jaga. Lanjut yang ke tiga, yaitu gobak sodor atau galasin. Permainan ini juga seru banget. Sebenarnya permainan ini juga membutuhkan lokasi yang luas ya sebetulnya. Jadi terbentuk dari dua tim, saling menjaga satu sama lain. Tim yang jaga harus bisa mencegah tim musuhnya atau tim lawannya itu memasuki area lawan dengan cara apabila areanya sedang dimasuki oleh area lawannya, dia harus mentepok lawannya untuk supaya mengurangi anggota dari lawannya, sehingga kesempatan untuk bisa menguasai areanya semakin berkurang. Gundu atau kelereng.
Jadi dulu ada permainan gundu, jadi bentuknya seperti bola-bola kristal, eh, yang besarnya kira-kira diameternya 1 cm. Itu permainan juga seru banget. Jadi kita main dengan dua jenis permainan pada saat itu, jadi gundu dengan tipe garis, dengan garis lempar gundu, dan kita bisa men-shoot teman kita dengan gundu kita. Apabila teman kita terkena shoot atau kena tembak dari gundu kita, makanya gundu kita itu akan dimiliki, gundu lawan akan kita miliki. Dan ada yang tipe kedua itu bentuk lingkaran. Jadi kita taruh pasangan gundu di situ dengan jumlah yang sama, misalnya ada 2, ada 3. Dan apabila kita mengenai gundu yang di tengah dan keluar, gundu yang di tengah itu akan punya kita. Lanjut yang selanjutnya, yang kelima, yaitu lompat tali. Lompat tali ini juga sudah tidak pernah saya lihat lagi anak-anak memainkannya. Lompat tali ini biasanya banyak dipermainin sama anak-anak putri, anak perempuan. Jadi lompat tali ini memakai alat, pakai karet gelang yang dijadiin satu, yang jumlahnya mungkin satu rangkaian itu ada 3 karet gelang atau 4 sehingga lebih tebal, membentuk kepangan dengan bentang sekitar 2 meteran, dan ujung-ujungnya dipegang oleh 2 orang yang jaga. Lompat tali ini ada level-levelnya, dari mulai level dipegang di dengkul, ada di pinggang, dan seterusnya sampai ke kepala. Dan apabila ada orang yang tidak bisa melewati lompat tali tersebut, maka dia akan jaga menggantikan orang yang pegang tali itu. Oke, lanjut yang ke-6, yaitu permainan tap jongkok. Tap jongkok ini juga seru banget. Jadi ada yang jaga satu orang dan yang lain berlari-lari. Yang jaga harus mengejar teman-temannya yang tidak jaga. Temannya yang tidak jaga akan selamat apabila dia jongkok. Misalnya dia kejar, terus saat akan disentuh dia jongkok, itu udah selamat. Dan tapi dia akan berdiri apabila temannya nepok untuk dia berdiri dan berlari lagi, dan seterusnya seperti itu. Lanjut lagi yang benteng. Benteng itu adalah permainan seru juga ini. Jadi ada 2 tim, permainan tim. Jadi biasanya kalau saat zaman dulu saya memakai tiang voli. Jadi waktu itu karena masih banyak lokasi yang luas untuk bermain, saya pakai dengan teman-teman tiang voli. Tiang voli adalah memakai 2 tiang voli, tiang yang satu dan tiang satu lagi itu kita pakai tim yang pertama, dan yang tiang voli yang kedua adalah tim yang kedua. Jadi inti permainan dari benteng ini adalah bagaimana caranya kita merebut benteng musuh kita, benteng lawan kita. Benteng lawan kita itu kita rebut dengan cara kita harus mengambil tawanan dulu dari benteng teman kita, atau benteng lawan kita, benteng lawan kita. Misalnya ada 5 orang, kita harus menguasai bentengnya dengan cara pertama kali mengambil tawanan-tawanan dari anggota lawan kita, dengan mencoba mendekati mereka, memancing sehingga mereka untuk mengejar kita. Dan apabila kita bisa mentap badan mereka, mereka akan menjadi tawanan kita. Atau bisa sebaliknya, mereka bisa mentap kita sehingga kita menjadi tawanan mereka. Terus begitu seterusnya sehingga benteng itu tidak ada yang menjaga dan bisa dikuasai oleh kita atau lawan kita. Jadi itu permainan-permainan menurut channel YouTube Hang TV 69, permainan-permainan yang sangat memakai fisik, bergerak, saling bekerja sama, team building dan segala macam. Pada tahun 1980 itu
sangat bermanfaat sekali tanpa harus ada yang membimbing. Dan lebih banyak anak-anak tahun 1980-an itu bermainnya di luar dan menggunakan fisik, gerak fisik, badan dan segala macam. Mungkin sedikit berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih banyak bermainnya dengan virtual, gadget dan segala macam. Berteman dengan temannya pun dengan virtual. Berhubungan dengan temannya pun dengan gadget, dengan virtual. Berbeda dengan zaman saya pada tahun itu. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat, bisa mengingat-ingat lagi zaman dulu, bernostalgia bagaimana serunya kita bermain 1980. Tunggu video-video dari saya. Apabila suka dengan video saya, tolong subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.